Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Hapipah, NIM saya 180101070711. Saya memenuhi tugas middle test pendidikan karakter kelas B. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih fenomena karakter bangsa sekarang. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa. Peran generasi muda sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masa depan sebuah bangsa. Jika sebuah bangsa memiliki generasi muda yang rusak, maka bangsa itu pula akan hancur, dan sebaliknya. Jika bangsa tersebut memiliki generasi muda yang baik, maka bangsa tersebut akan terus jaya. Artinya, mati atau hidup, maju atau tertinggal, hancur atau semakin kokoh, sebuah bangsa ada di dalam genggaman generasi muda. Namun, generasi muda, khususnya generasi muda Indonesia, tidak terhindar dari pengaruh budaya dan pergaulan sehingga generasi muda tumbuh dalam suatu kehidupan berbudaya yang tak berdidik dan di dunia pergaulan yang sangat bebas. Akibat generasi muda tumbuh menjadi individu yang tak berkarakter dan menjadi penjajah bangsa sendiri. Pada umumnya, yang menjadi peran utama masalah-masalah di Indonesia adalah generasi muda dan generasi yang telah melewati situasi generasi muda itu sendiri. Contohnya, korupsi, narkoba, teroris, dan lain-lain. Kita ambil contoh pertama yaitu korupsi. Hampir semua kasus korupsi yang melibatkan orang-orang hebat di Indonesia seperti kasus korupsi proyek Hambalang senilai 706 miliar, kasus korupsi Senturi senilai 7,4 triliun, dan kasus korupsi EKTP senilai 2,3 triliun. Selain itu, terdapat beberapa kasus narkoba yang melibatkan pihak-pihak elit di Indonesia, diantaranya kasus narkoba yang melibatkan oknum polisi di Sukabumi. Masalah yang paling besar dihadapi saat ini adalah termasuk terorisme. Kasus rentanan pengeboman Surabaya, Sidoarjo, hingga Jambi menunjukkan adanya pengecut atau pengkhianat dari bangsa sendiri yang membawa paham terorisme untuk menghancurkan bangsa sendiri. Masalah-masalah di atas menunjukkan pendidikan karakter di dunia pendidikan sampai dengan detik ini belum mampu menunjukkan output yang signifikan sebagaimana dengan apa yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakter dapat memberikan peran dan fungsi terhadap tingkah laku seseorang. Karakter itu perlu dengan sengaja dibangun, dibentuk, ditimpa, dan dikembangkan serta dimantapkan. Di dalam membangun karakter sangat dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, baik lingkungan kecil di dalam rumah, di dalam masyarakat, meluas di dalam kehidupan berbangsa. Pembentukan karakter merupakan proses tanpa henti yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungannya. Kekuatan karakter harus dibangun sejak awal. Membangun kekuatan karakter bisa dilakukan melalui lingkungan formal seperti sekolah atau non-formal seperti keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter diberikan melalui penanaman nilai-nilai karakter. Jadi, peranan antara lingkungan keluarga dan masyarakat sangatlah penting di mana banyak karakter yang dapat dibentuk. Semoga bangsa Indonesia mampu menerapkan pendidikan karakter dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan bermunculan para pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki karakter positif, di mana keberadaannya mereka tentu akan membawa negara kita menjadi negara yang maju.
Sekarang, apa sih pendidikan karakter itu? Sebelum memahami istilah ini, kita perlu memahami apa pengertian pendidikan dan pengertian karakter. Secara singkat, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya saya akan membahas manfaat pendidikan karakter. Apa sih manfaat pendidikan karakter itu? Ayo kita bahas. Yang pertama ada membantu karakter diri. Pendidikan karakter menjadi individu yang maju, mandiri, dan kokoh dalam menggenggam prinsip. Yang kedua, mengetahui peluang dan bahayanya lingkungan. Pendidikan karakter akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya. Yang ketiga, melatih mental dan moral, mencegah terjadinya kondisi mental yang lemah dengan moral yang tidak baik. Yang keempat, baik dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya moral dan kemampuan berpikir, pendidikan ini sangat berperan penting dalam memengaruhi kemampuan berpikir individu. Yang kelima adalah disiplin. Sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter melaporkan kinerja akademik yang lebih tinggi, kehadiran yang lebih baik, pengurangan kekerasan, lebih sedikit masalah disiplin, pengurangan penyalahgunaan zat, dan lebih sedikit vandalisme. Ya, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.